Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya, Anda menyempatkan waktu terus untuk mendukung channel ini. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang pinjam yuk, Uku, Samir, pinjam duit, habis itu Indosaku, Lumbung Dana. Ini adalah 6 pinjol yang hari ini cukup gencar dalam melakukan penagihan dan habis itu menerapkan skema tatpole atau skema kecebong, yang mana ansuran pertama sangatlah besar, bahkan melebihi dari pokok yang ada. Ya, dan itu jaraknya hanya 14 hari. Padahal di dalam aplikasi kita membaca seharusnya itu 100 hari atau 150 hari yang kita lihat, tapi kenyataannya tidak seperti yang kita baca. Fakta berkata lain, 14 hari sekali kita harus membayar, dan ansuran pertamanya nauzubillah banget, dan tidak ada satu usaha pun yang bisa menang kalau hal ini terus diikuti gitu loh. Karena semakin dibayar semakin miskin. Nah, apa langkah yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini, yang mana kita sudah terlanjur meminjam di aplikasi itu dan kita juga sudah terjebak dengan skema tatpole. Ini buat teman-teman semuanya ya. Tolong disimain ini baik-baik biar tidak, wah saya juga bang, wah saya juga bang. Itu banyak banget di DM, saya nggak sempat balas. Mudah-mudahan admin saya mampu balas semuanya nanti ya, amin. Karena memang DM-nya itu luar biasa teman-teman. Jadi kalau Anda melihat gitu loh, itu aduh pokoknya ngeri banget deh. Orang yang terjebak pinjol ini bukan satu atau dua lagi, tapi jutaan gitu loh. Ya, oke. Tentang skema tatpole. Skema tatpole ini dibolehkan kok, sama OJK dibolehkan. Ya, dulu sempat viral, ada yang melakukan penelitian tentang skema tatpole. Memang skema tatpole ini adalah yang paling memberatkan kita gitu loh. Karena ansuran pertamanya aja sudah segitu. Kita pinjam 1 juta harus dibalikin 1,5 contohnya gitu kan. Ansuran pertama kita harus bayar 1,2. Ansuran kedua dan ketiga itu yang 300.000 dibagi 2. Ya kan, di ansuran pertama aja kita udah kalah 14 hari. Sementara kita baru bisa dapat gaji itu sebulan sekali. Ini yang bikin kita kalah. Nah, langkah yang harus kita lakukan apa? Yang paling pertama itu adalah hubungi pihak aplikasi, teman-teman. Hubungi pihak aplikasi, ajukan keberatan tentang hal ini. Ya, kalau Anda tidak ajukan keberatan, mereka tetap akan menekan hal itu. Pasti Anda akan mendapatkan penolakan dari aplikasi, itu nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah mengajukan keberatan tentang skemanya itu. Ya, nanti Anda akan ditolak. Oke, pengaduan Anda juga Anda teruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia. Ya, karena kita tahu nih, tidak ada gaji orang, apalagi dia seorang karyawan, yang nerima gaji 14 hari sekali. Berbeda dengan dia pelaku UMKM ya, yang dia menerima omset setiap hari gitu loh. Tapi kalau dia seorang karyawan yang mengandalkan gaji, ini udah pasti akan kalah. Dan endingnya nanti kalau dia tidak cepat melaporkan hal ini akan terjadi gali lubang tutup lubang. Untuk memenuhi hal itu, karena skema tatpole ini secara tidak langsung selain mengirim angka kemiskinan yang cukup cepat, juga mempelebar hutang kita, memperbanyak hutang kita di tempat-tempat lain gitu loh. Karena skemanya tadi. Ya. Anda laporkan dulu ke pihak aplikasinya, habis itu laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan dan ke Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia. Nah, habis itu langkah apa yang harus kita lanjutkan lagi? Stop dulu pembayarannya. Stop dulu pembayarannya, teman-teman. Kalau Anda melakukan pembayaran ataupun sampai memperpanjang tenor selama 1 minggu, memperpanjang tenor selama 3 hari, itu kegilaan lagi. Lebih gila lagi daripada skema tatpole ini. Anda melakukan perpanjangan, itu tidak mengurangi hutang sama sekali. Ya, buat teman-teman semuanya. Dan saya bahas juga sedikit tentang yang saya sampaikan tadi. Apakah skema ini diperbolehkan OJK? Boleh, teman-teman. Boleh, asalkan sejak awal ada ketransparanan. Ya, pihak pinjol
harus menilai dulu kelayakan. Layak atau tidak si debitur ini kita berikan skema yang seperti itu. Ya, jangan asal perputaran cepat. Kalau sekarang kita lihat itu asal perputaran cepat. Pihak pinjol tidak memperhatikan mampu atau tidaknya si borrower ini gitu loh. Yang dia lihat hanyalah ranking pembayaran Anda tadi hasil dari gali lubang tutup lubang. Jadi secara dari mekanismenya ini sudah salah gitu loh. Transparannya sejak awal tidak ada. Lagian juga mereka juga selalu melakukan penipuan tenor yang mana tulisan tenornya itu saya pernah lihat di UATAS. Di UATAS saya pernah lihat itu gitu loh. Ya, bahkan saya juga peminjamnya gitu loh. Dan di sana itu 100 hari sampai 150 hari. Begitu saya pinjam, ya, itu ternyata 14 hari. Ya, habis itu Singa ID juga hampir sama. Ya kan, skema-skema itu. Jadi transparan yang mereka omongkan sejak awal itu, yang menyampaikan bahwa ini hanya 14 hari sekali dan pembayarannya harus sampai sekian persen, itu nggak ada. Ya kan? Kalaupun ada, itu aplikasinya akan berbeda. Tidak aplikasi yang saya sebutkan tadi. Nah, langkah teman-teman semuanya yang sudah terlanjur masuk ke dalam hal ini adalah menghubungi pihak aplikasinya langsung dan meminta untuk ansuran ini dirubah menjadi flat. Kalau memang harus dibagi 4, ya udah bagi 4. 2 juta bagi 4 berarti 500. Ya, yang sebelumnya kita harus membayar ansuran pertama 1,5 juta. Ansuran kedua 150. Ansuran ketiga 200. Ansuran keempat 150 lagi. Itu kan gila gitu loh. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu mengenai teroran. Mengenai teroran yang selalu Anda dapatkan melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui media sosial, sebenarnya teman-teman ya. Kalau untuk dia ditelepon sama di WhatsApp ini dibolehkan. Dibolehkan dalam arti bukan berarti mereka harus meneror. Ya, tapi mereka hanya sebatas mengingatkan itu nggak apa-apa. Dan teman-teman juga harus membedakan mana yang penagihan normal, mana yang teroran. Karena saya perhatikan belakangan ini, debt collector yang melakukan penagihan normal dengan WA yang resmi centang biru gitu loh. Dan teman-temannya seakan-akan masih juga tetap diteror. Selalu kirimkan, "Bang, ini gimana bang? Bang, ini gimana?" Padahal dia sudah menjelaskan kalau tidak melakukan pembayaran, kredibilitas Anda akan jelek. Nama Anda akan tercatat di SLIK. Atau nama Anda akan masuk ke fintech data center atau pusat data fintech lending. Denda akan terus bertambah. Itu kan hal-hal yang benar terjadi gitu loh. Jadi kita sebagai konsumen jangan merasa terteror gara-gara hal itu. Lain hal, ya kalau Anda misalnya tidak melakukan pembayaran, saya akan kirimkan orderan fiktif. Saya akan cari anak Anda, saya akan tracking di media sosial, saya akan hubungi semua media sosial Anda, itu baru teroran. Karena ada bernada ancaman yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau dia hanya sebatas mengingatkan, ada nominal tagihan, ada nama aplikasi, dan dia menyampaikan kalau tidak dilakukan pembayaran, kredibilitas kita akan jelek, itu hal-hal yang wajar aja teman-teman. Ya, dan habis itu via telepon juga via WhatsApp sama. Yang tidak diperbolehkan adalah mereka melakukan penagihan ke media sosial. Tapi biasanya mereka yang melakukan penagihan ke media sosial itu tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Dan teman-teman itu nggak usah buru-buru rasa putus asa, rasa khawatir, rasa cemas gara-gara hanya melihat nomor NIK Anda ada di media sosial. Padahal si debt collector melakukan penagihan ke media sosial, dia tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Berarti menandakan debt collector sedang ketakutan. Ya, dan kita pun sebagai konsumen yang nggak harus juga ikut-ikutan takut. Kalau misalnya nanti ada pihak dari teman kita, saudara kita yang bertanya, ya sampaikan aja. Ya kalau memang saya berhutang, ya kenapa mereka tidak sebutkan nama aplikasi? Dan kira-kira saya harus bayar kemana? Tinggal sampaikan data Anda bocor. Kenyataannya mereka yang menagih di media sosial tidak berani menyebutkan nama aplikasi kok. Jadi alasan Anda sama orang-orang sekitar atau penjelasan Anda sama orang sekitar ya cukup segitu. Memang faktanya begitu, Anda kan nggak tahu siapa yang melakukan penagihan. Ya iya kalau Anda hanya satu aplikasi, kalau lebih dari itu, ya kan kita nggak tahu, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Nah, sampaikan seperti itu. Jadi jangan buru-buru cemas, jangan buru-buru takut. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Kurang lebih dari saya cuman itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu, terutama untuk skema-skema tatpole yang mana benar-benar itu merugikan Anda dan usaha Anda tidak akan sanggup untuk menyelesaikan hal itu. Ya, jadi sekian dulu buat saya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir. Terima kasih telah mensupport. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
tidak mampu bayar di pinjol-pinjol legal seperti, dengarin saya ya, daripada Anda nanti sibuk mencari ini legal, ini ilegal, sibuk kayak gitu loh. Seperti pertama di Kredivo, di Akulaku, di Shopee S Pinjam atau semua urutan Shopee termasuk Paylater dan Seibang, begitu juga dengan yang lainnya. Habis itu di Easy Cash, di Krediwan, di Ada Kami,